Halo partners, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Parsial Theater. Kali ini kami akan membahas film berdasar kisah nyata yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Amerika di Pasifik. Peristiwa penting yang mengubah alur perang tersebut diberi judul Midway. Karya besutan sutradara Roland Emmerich yang rilis di tahun 2019 sebelum Corona booming ini. Bentar, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk update terus film menarik lainnya. Pada pertemuan 4 Desember 1937 di Tokyo yang membahas sikap Jepang telah menginvasi Tiongkok, ambisi menjadi penguasa Asia, dan terancamnya suplai minyak dari Amerika, perwakilan Edwin Layton bertemu dengan Admiral Yamamoto. AS masih bersikap netral atas dimulainya Perang Dunia Kedua ini oleh Jepang dan Jerman. Pada pagi hari itu, kapal induk Amerika USS Enterprise dan rombongan sedang berlayar, termasuk pilot koboi pesawat pengebom tukik yang skill terbangnya luar binasa bernama Dick Bass. Atraksi pagi itu mencengangkan pendampingnya yang bernama Murray, Letnan Commander McCluskey, termasuk Letnan Clarence Early Dickinson. Serangan pesawat-pesawat Jepang membuat pagi yang indah di Pearl Harbor menjadi hari yang mengerikan. Layton segera mendapat informasi mengenai serangan Pearl Harbor dan bergegas ke pusat komando. Keadaan di Pearl Harbor semakin kacau. Letnan Roy Pierce berada di atas kapal USS Arizona tetap melakukan perlawanan, namun ia gugur dalam serangan tersebut. Ketika penyerangan terjadi, Dickinson yang skuadronnya hampir tiba langsung diserang oleh pesawat tempur Jepang dan jatuh terbakar. Dia dapat melompat, namun naas bagi Miller. Meski telah menghancurkan satu pesawat Jepang dan mengirimkan pesan radio ke USS Enterprise bahwa Pearl Harbor diserang, Layton tiba di pusat komando dan segera memberikan informasi yang diketahuinya. William Bulkeley sebagai pemimpin USS Enterprise segera merespon dan mengirimkan pesawat tempurnya termasuk Dick Bass dan Eugene Lindsay. Sayangnya mereka belum dapat memastikan dari mana arah serangan di Pearl tersebut. USS Enterprise tiba di Pearl dan kemudian Bass bertemu dengan sobatnya Dickinson. Mereka tahu apa yang menimpa kawan mereka Roy Pierce dan Bass berjanji akan mencari kebenaran. Akhirnya Bass menemukan jasad Roy berpedoman cincin dan jam yang terakhir dipakainya. Pasca bencana di Pearl, pihak Jepang sadar telah membangunkan raksasa tidur dan segera mendiskusikan bagaimana secepatnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara dapat membawa Angkatan Darat untuk menyerang. Di pihak Amerika, pengumuman perang dan rasa dendam dikumandangkan. Laksamana Nimitz pun ditugaskan menggantikan Laksamana terdahulu untuk melawan Jepang. Sebagai kelanjutan serangan Pearl Harbor, Laksamana Isoroku Yamamoto dan Komander Tamon Yamaguchi merencanakan operasi Midway agar dapat membawa Angkatan Darat dan melancarkan serangan langsung. Sesampai di markas komando, Nimitz langsung ditemui oleh Layton dan mendapat mandat untuk menentukan langkah Jepang selanjutnya. Tugas pertama dari Nimitz adalah mencegah agar serangan kecil USS Enterprise yang dipimpin oleh Halsey tidak masuk perangkap Jepang. Skuadron Bass dan Lindsay sebagai eksekutornya, mereka menyerang pangkalan militer Jepang. Serangan tersebut tidak berjalan mulus karena torpedo yang dilepaskan tidak meledak. Tapi Bass dengan pesawat tempur tukiknya mampu menghancurkan pesawat-pesawat yang ada di landasan udara dan beberapa pesawat tempur. Sekembalinya Bass dan Lindsay ke kapal induk serangan balasan Jepang pun tiba, namun dapat dihalau aksi brilian mekanik Bruno Gaido. Kali ini Dolittle memiliki misi pengeboman pertama di Tokyo dan berencana mendarat di Laut Cina Timur.
Serangan cepat dan tak terduga oleh pesawat Doolittle membuat Kaisar Hirohito dievakuasi. Karena kehabisan bahan bakar, Doolittle pun terjun dari pesawat. Di kapal induk yang berada di pelabuhan Hashirajima, Teluk Hiroshima, Yamamoto dan Yamaguchi merencanakan serangan balasan atas pengeboman Tokyo. Rencana mereka menghancurkan kapal induk Amerika, operasi Laut Koral, dan penyerangan ke Midway disetujui oleh Tojo. Doolittle dan kawan-kawan yang terjun dari pesawat mendarat di wilayah jajahan Jepang Zhejiang, Cina, dan tertangkap oleh beberapa pejuang dari China. Meski terjadi ketegangan, Doolittle dapat membuktikan bahwa mereka adalah sekutu. Bahkan mereka diantar menuju daerah tujuan Suzhou. Di perjalanan mereka menyaksikan kejaman Jepang. USS Enterprise yang diperintahkan langsung bergabung dengan kapal induk Yorktown dan Lexington untuk menahan serangan Jepang. Namun terlambat, kini kapal induk yang tersisa hanyalah USS Enterprise dan Hornet. Bull Halsey segera mengambil tindakan dengan mengangkat McCluskey dan Dick Bass. Pasca pertempuran Laut Koral, Admiral Yamamoto, Laksamana Nagumo, dan lain-lain berencana menyerang pangkalan Midway. Dengan syarat Amerika tidak menduganya dan memastikan kapal induk Amerika bergerak dari Pearl. Namun kejeniusan Layton dapat menduga serangan Midway meski tidak disetujui oleh pimpinan pusat di Washington. Nimitz mempercayai Layton. Layton dibantu kawannya Roosevelt sebagai pemecah sandi. Kelompok pemecah sandi Roosevelt dan Layton berusaha membuktikan kebenaran intel mereka kepada pimpinan komando di Washington dan Nimitz agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Akhirnya ada wangsit yang dapat membuktikan bahwa target Jepang selanjutnya adalah menguasai pangkalan Midway. Nimitz segera memerintahkan pasukannya agar bersiap untuk pertempuran besar. Mengetahui hal ini, Bass merasa galau. Meski tahu bahwa di atas kertas kekuatan militer Amerika kalah dari Jepang, para pasukan tetap tegar dan berusaha sekuat tenaga. Karena mereka tahu jika Midway dikuasai akan membuka jalan bagi Jepang untuk menyerang pangkalan utama West Coast. Tibalah tanggal yang diperkirakan. Penyerangan Jepang ke Midway diawali dengan dikerahkannya seluruh skuadron pesawat di atas pangkalan Midway. Sesuai analisis Titan pada jam 6.40 pagi, kumpulan skuadron dari kapal induk Jepang menyerang pangkalan Midway. Seseorang sutradara bernama Mr. Ford menjadi saksi dan merekam kejadian tersebut. Setelah mendapat informasi penyerangan pangkalan Midway oleh sebagian besar pesawat dari kapal induk Jepang, Nimitz memerintahkan sekumpulan skuadron pesawat tempur pangkalan Midway menyerang kapal induk Jepang yang telah ditinggalkan oleh sebagian besar pesawat tempurnya. Benar saja, USS Enterprise mengerahkan pesawat tempurnya menyerang kumpulan kapal induk Jepang, dipimpin oleh McCluskey, Bass, dan Lindsey. Dari kedalaman, USS Nautilus menyerang kumpulan kapal induk Jepang dengan berani dan mendapat serangan balasan dari kapal Arahashi. Saat yang bersamaan, dari udara skuadron pengebom yang dipimpin oleh Lindsey menyerang. Namun naas bagi Lindsey tertembak dan pesawatnya menghantam permukaan laut dengan keras. Serangan terhadap kapal-kapal induk Jepang terus berlanjut, kali ini datang dari skuadron torpedo kapal induk Hornet. Ini membuat pesawat-pesawat tempur yang tersisa di kapal induk menjadi tidak efektif. Laksamana Yamaguchi memberitahu Nagumo mempersiapkan senjata untuk menyerang kapal induk Amerika Serikat. Namun belum selesai pergantian senjata, skuadron pesawat Tukik McCluskey dan The Bass menyerang mereka. Dickinson mencetak skor ke salah satu kapal induk Jepang. Kapal-kapal induk lainnya juga terkena serangan menyisakan 2 kapal induk Jepang. Kali ini giliran Bass dan Murray beserta kedua pesawat lainnya menyerang kapal induk Nagumo dengan melepaskan bom pada ketinggian yang sangat rendah dan tepat mengenai jantung kapal induk tersebut. Serangan tersebut berdampak besar terhadap kekuatan tempur masing-masing pihak, terutama di pihak Jepang. Dari 4 kapal induk Jepang, hanya 1 kapal yang tersisa. Nagumo berhasil selamat namun harus menggunakan kapal jelajah.
Yamamoto yang berniat memancing pasukan Amerika agar masuk ke dalam jangkauan kapal perangnya kembali digagalkan oleh gabungan skuadron Amerika termasuk skuadron Tukik Big Bass. Pertempuran hidup mati kembali terjadi. Skuadron gabungan langsung bertemu dengan skuadron pesawat tempur Jepang. Beberapa pesawat tempur Jepang dapat dihancurkan oleh Bass. Kemudian Bass dan kawan-kawan melanjutkan serangan menuju target utama yaitu kapal induk Yamaguchi. Tanpa keraguan pesawat Bass dan Murray menukik tajam melewati desingan peluru untuk menjatuhkan bom tepat di moncong kapal induk dan duar. Tidak menyia-nyiakan kemenangan besar hari ini, armada kapal induk diperintahkan mundur oleh Nimitz, sehingga rencana Yamamoto gatot alias gagal total. Namun pesawat yang dimuat Big Bass dan Murray belum kembali. Dikala teman-temannya di landa rasa putus asa, pesawat Bass muncul dengan sempoyongan. Tapi berkat latihan nekatnya, ia dapat mendarat di dek Enterprise dengan selamat walafiat. Sohibnya Dickinson langsung menyambutnya. Kehilangan satu kapal induk yang tersisa dan aksi harakiri layaknya samurai yang dilakukan Laksamana Yamaguchi bersama staf setianya membuat Yamamoto kehabisan pilihan dan mengambil tindakan bijaksana dengan menarik mundur armada perangnya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap perang pasti membawa kesengsaraan terhadap warga sipil. Film ini juga sebagai dedikasi terhadap korban-korban baik dari pihak Amerika maupun pihak Jepang, terutama warga sipil. Orang-orang dengan tekad baja dan jiwa-jiwa kepahlawanan telah lahir. Oke partners, segitu saja alur cerita dari film Midway ini. Lalu tebarkan kebaikan dan peace out.